Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat yang uraian materinya sudah disampaikan pada video yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita awali dari soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat 2x dikurang 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan dulu dari bentuk yang ada di soal, apakah sudah sama trigonometrinya dan apakah sudutnya juga sudah sama. Ternyata jika diperhatikan ini bentuk yang muncul sudah sama-sama bentuk sin 2x. Maka dari itu bisa langsung dimisalkan saja ya. Bentuk sin 2x katakanlah adalah variabel p. Maka persamaan tersebut akan menjadi 2p kuadrat dikurang 7p ditambah 3 sama dengan 0. Ini akan difaktorkan. Pemfaktorannya kurang lebih begini ya. Ini karena P kuadrat koefisiennya 2, tuliskan depannya itu 2P semua, 2P, 2P per 2. Dan kita cari pasangan bilangan yang dikalikan hasilnya 6. Ini ya, dari 2 kali 3, 6. Dan jumlahnya min 7. Yang memenuhi adalah min 1 dan min 6 ya. Dan untuk faktor yang belakang ini 2P min 6 bisa disernakan dengan dibagi 2. Maka diperoleh 2P-1 kali P-3 sama dengan 0. Masing-masing faktor disama dengankan 0 seperti ini. Kemudian dicari nilai P-nya. Dapatlah nilai P sama dengan setengah atau P sama dengan 3. Kembalikan ke pemisalan, maka sin 2X sama dengan setengah atau sin 2X sama dengan 3. Untuk sin 2X sama dengan 3 adalah hal yang tidak mungkin. Karena nilai paling besar dari sinus adalah 1. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, kita selesaikan untuk sin 2x sama dengan setengah. Setengah diubah terlebih dahulu ke dalam nilainya sinus, yaitu sin 30 derajat. Maka didapat sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Akan ada dua bentuk penyelesaian. Dari yang pertama dulu, yaitu 2x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360. Ini dibagi 2, kedua ruasnya. Maka didapat x sama dengan 15 derajat ditambah k kali 180 derajat. Ambil nilai k-nya 0 dan 1. Ini sedikit ralat ya, seharusnya 15 derajat. Untuk k0, k sama dengan 1, x-nya 195 derajat. Di bentuk yang kedua, bentuknya adalah 2x sama dengan 180 derajat kurangi 30 derajat. Ditambah k kali 360. Pengurangannya dulu diselesaikan, hasilnya 150. Kedua ruasnya dibagi 2, x-nya adalah 75 derajat ditambah k kali 180. Juga ambil untuk k sama dengan 0 dan k sama dengan 1. Sehingga x diperoleh 75 derajat dan 255 derajat. Kesimpulannya untuk himpunan penyelesaiannya ini beranggotakan 15 derajat, 75 derajat, 165 derajat, dan 255 derajat. Dilanjutkan untuk soal yang kedua. Tentukan nilai-nilai x yang memenuhi persamaan 4 cos kuadrat x kurangi 4 cos x kurangi 3 sama dengan 0. Untuk x lebih besar sama dengan negatif 180 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya sama seperti nomor 1, kondisi dari soal ini adalah sudah memiliki bentuk trigonometri yang sama sehingga bisa langsung dimisalkan cos x adalah P, maka persamaan ini akan menjadi 4P kuadrat kurangi 4P kurangi 3 sama dengan 0. Untuk faktornya tekniknya sama seperti nomor 1, ini koefisien P kuadratnya adalah 4, sehingga nanti setiap faktornya depannya 4 ya, dan dibagi 4. Kalau dikalikan ini min 12, jadi cari dua bilangan dikalikan negatif 12, jumlahnya adalah negatif 4, yang memenuhi adalah negatif 6 dan 2 ya.
Seperti ini faktornya. Untuk penyederhanaannya ini tidak ada yang bisa dibagi 4 semuanya ya. Sehingga dibagi 2 dulu, yang depan bagi 2, yang belakang juga dibagi 2. Dapatlah 2P-3 dikali 2P plus 1 sama dengan 0. Masing-masing faktor disama dengankan 0 seperti ini. Nilai P-nya dapatlah 3/2 atau P sama dengan min setengah. Nah, untuk P sama dengan 3/2, berarti cos X-nya adalah 3/2 adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa? Karena nilai terbesar dari kosinus adalah 1 ya. 3/2 sudah melebihi itu. Nah, P sama dengan min setengah berarti cos X sama dengan min setengah. Ini yang akan diselesaikan. Nah, di sini ya untuk penyelesaiannya. Jadi untuk cos X sama dengan min setengah, ubah dulu min setengah ke nilai kosinus, yaitu cos 120 derajat. Ada dua bentuk penyelesaian ya. Yang pertama, X-nya adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Gantikannya 0, sehingga X-nya yang memenuhi adalah 120 derajat. Untuk rentang ini ya, memenuhi syarat. Kalau K-nya 1 sudah melebihi itu, maka hanya 1 ya. Kita ke penyelesaian kedua, yaitu X sama dengan min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Juga gantikan untuk K sama dengan 0, sehingga X-nya adalah negatif 120 derajat. Ini juga masih memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya ada dua penyelesaian, yaitu negatif 120 derajat dan 120 derajat. Untuk soal ketiga, soalnya tentukan semua penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurang 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, diperhatikan dulu dari persamaan yang ada di soal. Jadi untuk persamaan dari soal ternyata memiliki perbedaan bentuk ya, sehingga harus ada yang diubah, yaitu bentuk yang memuat kuadrat. Dengan kata lain, bentuk sin kuadrat X. Diubahnya menggunakan apa? Ubahlah menggunakan identitas trigonometri. Nah, seperti ini ya. Sin kuadrat X diganti menjadi 1 min cos kuadrat X, kemudian dijabarkan. Di 2 kurangi 2 cos kuadrat X, kurangi 9 cos X, tambah 3 sama dengan 0. Ini 2 ditambahkan dengan 3 dulu. Kedua ruasnya dikalikan negatif 1 dengan tujuan agar koefisien yang kuadrat ini jadi positif. Yaitu 2 cos kuadrat X ditambah 9 cos X kurangi 5 sama dengan 0 baru dimisalkan. Sehingga akan diperoleh 2P kuadrat ditambah 9P dikurang 5 sama dengan 0. Untuk faktornya, depannya berarti 2P semua, masing-masing faktor. Cari dua bilangan dikalikan adalah min 10. Jumlahnya adalah 9. Yang memenuhi adalah min 1 dan plus 10 ya. Seperti ini. Untuk faktor yang belakang ini bisa disanakan dengan dibagi 2. Maka diperoleh 2P min 1 kali P plus 5 sama dengan 0. Setiap faktor disama dengankan 0. Jadi P-nya sama dengan setengah atau P sama dengan negatif 5. Kembalikan ke pemisalan, cos X-nya sama dengan setengah, ini mungkin. Tetapi untuk cos X sama dengan min 5 adalah hal yang tidak mungkin karena nilai paling kecil kosinus hanyalah negatif 1. Dilanjutkan untuk penyelesaiannya berarti untuk cos X sama dengan min setengah. Untuk cos X sama dengan, setengah ya. Gantikan setengah ke nilai kosinus yaitu cos 60 derajat. Solusinya ada dua bentuk. X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian gantikan nilai K-nya 0, X-nya 60 derajat. Solusi yang kedua, X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini gantikan nilai K-nya dengan 1 ya, agar memenuhi syarat. X-nya 300 derajat. Jadi HP-nya ada dua nilai yang memenuhi 60 derajat dan 300 derajat. Dilanjutkan untuk soal keempat, tentukan nilai sin X yang memenuhi jika X merupakan penyelesaian dari tan kuadrat X dikurang tan X dikurang 6 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari pi. Berarti rentangnya itu kalau diubah ke satuan derajat dari 0 derajat sampai 180 derajat.
Dari persamaannya dulu kita akan tentukan nilai tan X yang memenuhi. Ini karena sudah sama, berarti langsung dimisalkan saja dengan P. Persamaannya menjadi P kuadrat kurang P kurang 6 sama dengan 0. Ini difaktorkan langsung ya. P-3 kali P plus 2 sama dengan 0. Setiap faktor disama dengankan 0. Dapatlah yang pertama P sama dengan 3 atau P sama dengan min 2 untuk yang kedua. Kembalikan ke pemisalannya, maka tan X-nya sama dengan 3 atau tan X sama dengan negatif 2. Untuk yang pertama dulu, tan X sama dengan 3. Karena nilainya positif, akibatnya X-nya terletak di kuadran 1. Karena di kuadran 1, berarti nilai sinusnya juga bernilai positif. Nah, cara menentukan nilai sin X, kalau udah tahu nilai tan X, ini kita menggunakan segitiga bantu ya, yang siku-siku. Seperti ini. Ingat kembali bahwa tangen itu perbandingan sisi depan dibanding sisi samping. Jadi karena tan X-nya nilainya 3, ya, asumsi kita adalah sisi depannya 3, sampingnya 1. Ini kalau dibandingkan hasilnya 3. Nah, sin X itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Ini berarti kita memerlukan berapa sih panjangnya sisi miring. Berarti gunakan teorema Pythagoras. Sisi miring berarti adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, kemudian ditarik akar. Itu akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 10, sehingga nilai sin X depan per miring, berarti 3 per akar 10. Seperti itu boleh, atau jika dirasionalkan menjadi 3 per 10 akar 10. Kemudian untuk nilai tan X sama dengan min 2, ini mungkin saja ya. Karena tangan nilainya tidak terbatas. Berhubung nilainya negatif, maka letak X-nya di kuadran 2, tetapi untuk sin X nilainya tetap positif ya. Masih menggunakan segitiga bantu, bedanya seperti ini. Walaupun nilainya negatif, pada segitiga ukurannya tidak mungkin bernilai negatif. Jadi tanda negatifnya ini menunjukkan letak kuadrannya. Sehingga penulisan sisinya ini panjangnya tetap positif ya. Depannya 2, sampingnya 1. Sisi miringnya juga menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 5. Sehingga nilai sin X-nya adalah, ini ralat ya, harusnya 2 per akar 5. 2 per akar 5 berarti dirasionalkan menjadi 2 per 5 akar 5. Demikian untuk pembahasan latihan soal persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.